Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu, dalah sedherek sedaya ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah. Alhamdulillah, semoga kita tansah muji syukur dumateng panjenenganipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya awujud limpahan anugerah nikmat lahir lan batin dipun tetepaken ing dalem iman dan Islam, istiqamah ing dalem tauhid lan sunnah. Mugi-mugi kanthi raos syukur punika Allah tansah lumintu paring dumateng kita sedaya nikmat lahir lan batin dipun tetepaken ing dalem nikmat punika lan dipun tambah wonten ing donya ngantos dumugi wonten akhirat. Amin. Bapak dan Ibu ingkang berbahagia, ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken setunggalipun hadis ingkang sahih ingkang paring kabar bebingah dumateng kita sedaya, innallaha idza ahabba abdan ista'malah. Satuhune Allah Ta'ala iku yen tresna marang sawijining abdi, mongko Allah bakal paring pakaryan maring abdi punika. Jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dipekerjakan dalam hal apa? Nabi SAW dawuhaken, yaitu iwabikhu bi amali salihah qabla mautih. Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Dia akan memberikan taufik kepada hamba itu agar dia beramal saleh sebelum meninggal dunia. Dan amal saleh itu adalah amal-amal yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala. Sebagaimana penjelasan para ulama, makna ibadah yang berupa amal saleh itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah semua nama yang mencakup apa-apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala yang berupa ucapan maupun perbuatan lahir dan batin yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala, ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin, itu disebut dengan ibadah, dan itulah amal yang saleh. Maka jika Allah mencintai seorang hamba, Dia sibukkan dengan amal saleh sebelum wafatnya. Dan termasuk di antara amal saleh itu adalah menuntut ilmu sebagaimana yang kita upayakan dimanapun kita berada, entah di rumah, ataukah di masjid, ataukah kita melakukan safar perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Itu adalah ibadah yang sangat utama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, adalah kewajiban setiap muslim, baik laki maupun perempuan, itu kewajiban, dan itulah ibadah yang afdal. Dengan menuntut ilmu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat, membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua amal-amal ibadah itu akan menjadi afdal dan diterima Allah Ta'ala karena berdasarkan ilmu. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal dalam sahih beliau. Dalam kitab Sahihul Bukhari, beliau menulis bab kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka kita
barangkali tidak tahu akhir hayat kita Bapak Ibu, alangkah sulitnya menempatkan, dan itu tidak semua orang bisa melakukannya kecuali rahmat Allah, agar dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ketika sholat, tidak semua orang meninggal dalam kondisi sholat. Ketika puasa atau ketika haji dan umroh, tidak semua orang diwafatkan Allah dalam kondisi demikian. Karena waktunya tidak sepanjang zaman, ada waktu tertentu kita sholat, kita siam dan seterusnya. Tetapi dalam menuntut ilmu, murajaah, membaca, menghadiri majelis ilmu itu adalah saat yang panjang rentang masanya. Karena itu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan di antara seorang yang bisa memperoleh ilmu itu adalah karena sebab di antaranya adalah tuliz zaman, panjang masanya, semangat, kesungguhan, kecerdasan, modal bersama guru dan masa yang panjang itu merupakan bekal di dalam memperoleh ilmu. Maka kita berharap Allah Ta'ala menjadikan langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah yang memudahkan langkah kita menuju surga Allah Ta'ala. Dan barangkali dengan itu semoga Allah kelak menjadikan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah, kita masuk dalam hadis yang ke 142 nih. Halaman yang ke 69 dalam kitab Syarah hadis ini, kitab Syarah Bulughul Maram. Hadis yang ke 142 masih di dalam Babul Haid, bab haid, kitabut Thaharah, kitab Thaharah bab haid. Hadis yang ke 142, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama billadhi ya'ti imra'atahu wa hiya khaidun qal yatasaddaq bidinarin aw binisfi dinarin. Rawahul khamsah wa sahhahahu al-Hakim wa Ibnul Qattan wa rajjaha ghairuhuma wifqahu. Hadis yang ke-142 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, putra dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat muda saat itu, beliau meriwayatkan, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah bin Abbas dan ayahnya yaitu Al-Abbas, dari Rasulullah SAW, billadhi ya'ti imra'atahu, mengenai seseorang yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid istrinya itu. Maksudnya mendatangi Bapak Ibu, yaitu melakukan hubungan suami istri. Seseorang yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Bahasa yang halus yang tidak disebutkan sesuatu yang di sana kecuali bisa dipahami dengan logat orang Arab dan dijelaskan di dalam syarah, yaitu seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Qal, maka Nabi SAW bersabda, yatasaddaqu bidinarin, maka hendaklah orang itu yang telah mendatangi istrinya saat haid itu agar dia bersedekah dengan 1 dinar, au binisfi dinar, atau separuh dinar, setengah dinar. Diriwayatkan al-khamsah, rawahul khamsah, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasai, kelimanya ini meriwayatkan hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas. Wa sahhahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis ini sahih. Wa Ibnul Qattan, dan Ibnul Qattan merajihkan ghairuhuma, selain dari keduanya itu, yakni wiqfahu, yakni mauquf. Al-Hakim menyebutkan hadis ini sahih, tapi Imam Ibnul Qattan menyebutkan dia mauquf. Mauquf itu adalah hadis wa ma adaftahu ila ashabin min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Kata Imam Ibnul Baikuni rahimahullah dalam kitab Matan Al-Baikuniyah, beliau menjelaskan bahwa hadis mauquf itu adalah
hadis yang disandarkan kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi, berhenti pada sahabat, itu hadis mauquf. Belum marfu', terangkat sampai Nabi, belum bersambung kepada Nabi. Akan tetapi terjadi perselisihan di sini, ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan mauquf. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi hadis yang mulia ini yang maknanya adalah perintah Nabi agar bersedekah dengan 1 dinar bagi orang yang mendatangi istrinya saat haid, atau separuh dinar rukhsah. Nah, di antara para ulama Bapak dan Ibu itu ada perselisihannya, tapi kita perlu memahami dulu 1 dinar itu beratnya adalah 4 gram seperempat. 4 gram seperempat itu jika diuangkan dengan rupiah zaman sekarang Bapak Ibu, 1 gram antam emas murni itu setara dengan sekitar sekarang ini tinggi 2.400.000 lebih. Kalau 4 gram 2.400.000 kali 4 nggih pun meh sedoso nggih. Pun 9, Masya Allah nih wonten ahli ini 96 meh sedoso. Ya. Sekali mendatangi istri saat haid, diperintahkan Nabi agar dia bersedekah 1 dinar. Bukan dirham, dinar. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar itu uang emas. Maka perintah Nabi sekitar 9.600.000 rupiah uang sekarang, atau separuhnya. Separuhipun berarti nggih 48. Ini sekitar 4.800.000. Niku sekali. Coba lek ping kalih. Nggih berat. Nah, ini merupakan konsekuensi dari melanggar aturan. Kenapa? Karena di saat itu dilarang bagi seorang suami mendatangi istrinya. Tidak boleh dia mendatangi istrinya karena itu terlarang, termasuk bagian dari melanggar aturan, yaitu berdosa baginya. Nah, di antara imam-imam mazhab ada perselisihan di sana. Mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib untuk tetap bersedekah dengan, yaitu 1 dinar tadi atau setengahnya. Di antaranya Al Hasan Al Basri, Imam Ahlul Basrah, termasuk generasi tabi'in. Hasan Al Basri mengatakan wajib. Kalau begitu dia mendatangi istrinya dalam saat haid, wajib dia bersedekah sebagai kafarahnya 1 dinar. Kalau nggak mampu, separuhnya. Hasan Al Basri, Imam Ahlul Basrah. Kemudian juga Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan wajib. Ulama tabi'in mengatakan wajibnya. Kita tidak mengetahui kenapa ulama tersebut mewajibkan. Menjadi maklum barangkali belum sampai jalur periwayatan yang mengatakan bahwa hadis ini mauquf. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada yang mewajibkan. Kemudian juga ada yang mengatakan tidak wajib, di antaranya Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi menyebutkan hadis ini mursal atau mauquf tadi. Ada 2 kemungkinan, mungkin hadis ini mursal atau hadis ini mauquf. Kalau mauquf berhenti sampai sahabat. Sedangkan hadis mursal itu adalah hadis wa mursalun minhu sahabiyyun saqat. Wa mursalun minhu sahabiyyun saqat. Hadis mursal itu adalah hadis yang jatuh dari sisi jalur sahabat. Artinya tidak melalui jalur sahabat dari tabi'in langsung ke Nabi, maka itu hadis mursal. Maka tidak sahih. Periwayatan seperti ini tidak kuat. Karena syarat hadis sahih itu adalah perawinya, perawi yang thiqah, yang dhabit, terpercaya dan kuat hafalannya. Ittisalu sanad, bersambung sanadnya kepada Nabi. Hadis mauquf dan mursal itu tidak sambung kepada Nabi. Imam Al-Khattabi menyebutkan begitu, sehingga derajat hadis ini mungkin mursal, mungkin mauquf. Kemudian alasannya pula
hadis ini ittirab, ada kegoncangan dari sisi perawinya sehingga jalurnya tidak sahih. Ittirab, kegoncangan. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis sahih dikatakan Ibnu Qattan dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam kitab Al-Ilmam yang menyebutkan bahwa hadis ini bersambung kepada Nabi karena dari Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah sahabat yang dekat dengan Nabi dan perkataan beliau berarti marfu' kepada Nabi, sehingga Ibnu Qattan dan Ibnu Daqiqil Aid mengatakan sahih. Tidak ada halangan mengamalkan hadis ini, kata beliau. Tidak ada halangan, sehingga kalau benar-benar terjadi berinfak setara dengan dinar. Kemudian Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, sehingga la syai', tidak ada apa-apa. Artinya jika memang terlanjur begitu, tidak apa-apa, tidak harus membayar kafarah dengan membayarkan 1 dinar atau separuh dinar, tidak. Betul nopo-nopo. Inilah ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun pensarah hadis ini, Asy-Syaikh Muhammad As-Salafi rahimahullah, beliau menjelaskan syarah hadis ini. Yang pertama, wujubu i'tijalil mar'ati fil mahidhi, wajibnya bagi lelaki atau suami agar dia menjauhi istrinya tatkala dia haid, khususnya dalam masalah ini tadi, dalam berhubungan suami istri saja. Masalah yang lain tidak ada kendala Bapak Ibu. Panjenengan duduk bersama, panjenengan makan bersama. Tidak seperti orang Yahudi, mereka akan memisahi wanita-wanita yang haid, tinggal di rumah yang lain, tidak mau makan bersama. Tidak, tapi kaum muslimin dimudahkan oleh Allah. Panjenengan bercengkerama, makan bersama, minum bersama, bareng, tidak ada kendala kecuali yang satu saja. Cuman satu saja yang tidak boleh, yaitu maka diwajibkan untuk menjauhi wanita. Fa'tazilun nisa. Maka diperintahkan untuk sebagaimana perintah Allah, fa'tazilun nisa fil mahid. Maka hendaklah mereka itu menjauhi wanita ketika datang bulan. Yang kedua, aksarul ulama ala anna man jama'a imra'atahu wa hiya khaidun wala kafarata alaih. Jumhur para ulama Bapak Ibu menyebutkan jika terlanjur seorang suami menggauli istrinya tatkala dia haid, tidak ada kafarah. Dengan memahami jumhur bahwa tidak ada kafarah ini Bapak Ibu, bukan berarti terus mengke wes ndak apa-apa, berarti ya sudah dilakukan saja, mboten ngaten. Kita seharusnya lebih takut kepada larangan ya. Dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bahwasanya menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan. Menghindari bahaya itu harus lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Iya, maslahatnya besar, menambah akrab dan cinta kasih suami istri. Kemudian melayani suami berpahala besar. Suami memberikan nafkah istrinya, nafkah batin berpahala besar. Tetapi ketika Allah melarang dan perintah langsung dalam surat Al-Baqarah, wa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah istrimu saat haid. Perintah Allah. Dan juga Nabi SAW merintahkan agar menjauhi wanita ketika haid. Berarti Bapak Ibu, ketaatan harus lebih kita utamakan. Sami'na wa ata'na. Pun nyobi-nyobi. Nah, para ulama jumhur banyak yang mengatakan tidak apa-apa, tidak harus membayar kafarah. Berarti ini juga kabar gembira sing purnate kadung. Mboten usah membayar kafarah. Ya alhamdulillah 10 juta. 10 juta. Ya, walaupun begitu bertaubat, karena itu termasuk perbuatan melanggar aturan dan melanggar larangan
Allah. Astaghfirullah, harus banyak bertobat. Dan yang belum, tidak usah mencoba. Lo katanya nggak apa-apa para ulama begitu, ya usah, tidak usah mencoba. Nah, demikian para ulama mayoritas mengatakan tidak ada kafarah, tetapi harus banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Li adami wujubi dalilin sahihin, karena tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Hadis tersebut ya dijelaskan kelemahannya oleh para ulama, imma mauquf wa imma mursal, entah berhenti pada para sahabat atau hanya melalui jalur tabi'in lalu kepada Nabi, diceritakan tentang Nabi dari tabi'in, maka itu mursal. Dan tidak ada hadis yang sahih, maka boten wajib melaksanakannya. Kemudian marfu'in ala dalik, tidak ada hadis yang marfu' sampai Nabi. Wa alaihi an yatuba wa astaghfirullah, wajib baginya untuk bertaubat dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Berbuat dolim, kewajibannya adalah bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, berarti dia justru tetap dalam kedolimannya. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan orang yang tidak mau taubat, Bapak Ibu, wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Dan siapa yang tidak mau bertaubat, dia itu orang zalim, merasa dirinya enggak salah, merasa bersih padahal berbuat salah. Itu mayoritas manusia sekarang itu ya tidak mau memandang dirinya, yaitu lebih suka mengoreksi orang lain tetapi dirinya tidak dilihat. Maka orang beriman itu adalah man sarrathu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwal mu'min. Kata Nabi SAW, orang beriman adalah orang yang senang dengan amal baiknya dan takut benci kepada amal buruknya, sehingga enggak perlu sibuk kita mengoreksi orang lain yang justru akan melupakan diri kita. Sibuklah kita mengoreksi diri kita, tidak ada waktu untuk mengoreksi orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah kesalahan diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Nah. Kemudian waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, alaihi as-sadaqah in asabaha bi awwali dammi bidinarin. Ada sebagian ulama mengatakan sebagai jalan penengah, sebagai kafarah dari kesalahan itu, yaitu ketika saat keluar darah haid pertama keluar dan dia nggak tahu saat itu. Kalau nggak tahu tentu berbeda dengan orang yang sengaja tahu. Di awal keluar, hari pertama keluar, dia mendatangi istrinya, maka diperintahkan kafarahnya 1 dinar. Dan wa in asabaha fil inqita'i dam fa nisfu dinar. Kalau di akhir, hari terakhir ketika dia hendak suci tetapi masih belum suci, dengan terpaksa sang suami mendatangi istrinya, sinten sing maksa, dengan terpaksa dia mendatangi istrinya, maka separuh dinar, setengah dinar. Tapi ini hanya anjuran sebagian ulama, bukan kesepakatan. Wahiyya marwiyun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam. Dan itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ini hadis yang ke-142 yang sebagian besar mayoritas para ulama jumhur mengatakan tidak apa-apa, maksudnya tidak harus membayar kafarah, tetapi kewajiban bertaubat, istighfar dari kesalahannya karena melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hadis yang ke-143, wa an Ibni Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa
idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak juga puasa? Hadis sahih muttafaqun alaih bi hadisin tawilin. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam matan hadis yang panjang. Bapak Ibu, agar kita lebih mengetahui kandungan hadis ini tentang perintah Nabi, tentang kabar dari Nabi, tentu kita akan ingin mengetahui kenapa Nabi kok bersabda demikian. Bukankah ketika wanita itu haid tidak sholat dan tidak puasa? Lalu apa kaitannya? Redaksi susunan hadis sebelumnya apa? Itu mengundang pertanyaan kita. Baik, kita bacakan hadis yang cukup panjang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau ini adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari, seorang sahabat Ansar dari kota Madinah yang beliau pernah ikut Bai'atul Ridwan. Bai'at Ridwan itu adalah bai'at pada tahun 6 Hijriah ketika Nabi hendak melakukan umroh. Sekian lama diperangi kaum musyrikin Quraisy, rindu beliau ingin mendatangi Masjidil Haram ke Makkah. Beliau rindu ingin melaksanakan umrah karena sudah lama gencatan dan tidak ada penyerangan dari orang Quraisy, sehingga beliau datang dengan baik-baik, tidak membawa senjata, bersama para sahabat ingin datang di Masjidil Haram. Sampai di Dzutuwa, di lembah yang disebut dengan Dzutuwa, beliau ini didatangi orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadi perdamaian, perjanjian, yang Nabi mengutus sahabat Utsman bin Affan datang ke Mekah untuk melakukan dialog dengan petinggi Quraisy. Nabi mendengar desas-desus kabar dari para sahabat yang lainnya, katanya sahabat Utsman bin Affan dibunuh. Maka terjadilah pembaiatan para sahabat yang ikut umroh ini, berbaiat di bawah pohon. Allah ridho kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ini, janji setia membela Nabi dan para sahabat, membela Islam sampai titik darah penghabisan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang paling muda saat itu, ikut membaiat Nabi, rela berkorban dan tidak akan lari sampai Allah memberikan pertolongan untuk membantu menolong sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diawali dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaron nisa, wahai jamaah para wanita." Nabi menyebutkan bahwasanya berdialog dengan para wanita yang banyak. Tasaddaqna walau min khuliyikum. Bersedekahlah kalian walau hanya dengan perhiasan-perhiasan kalian. Maksudnya Nabi memerintahkan agar para wanita banyak bersedekah. Fa inni araitukunna, sesungguhnya aku ini melihat kalian aksara ahli nar. Ngeri Bapak Ibu. Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah, beliau melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Mayoritas penduduk neraka itu para wanita, kata Nabi SAW. Maka para sahabiah wanita saat itu gelisah, sehingga ada yang mengatakan, "Wa malana ya Rasulullah, ada apa dengan kami ya Rasulullah?" Maksudnya para wanita. Kenapa? Kami ini sudah taat, kami sudah melakukan ibadah dan seterusnya. Kenapa dengan kamu wanita ya Rasulullah? Wabi riwayat, dalam riwayat yang lain, faqamat imra'atun, di antara wanita ada yang berdiri. Saking takutnya, takut menjadi penduduk neraka, dia berdiri dan bertanya kepada Nabi, faqalat awala au lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Nabi? Kenapa ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Fa inni araitukunna aktsaru ahli nar." Sesungguhnya aku ini melihat kebanyakan di antara kalian itu adalah penduduk neraka. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Bukankah yang ku ketahui adalah
kebanyakan di antara kalian itu adalah kurang akal dan kurang dari sisi agama. Bapak Ibu, yang bersabda adalah Nabi, yang Nabi tidak berkata dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu Allah Ta'ala. Wanita dikabarkan oleh Nabi, naqisatu aqlin wa dinin, kurang dari sisi akal dan agamanya. Apa buktinya? Nabi menyebutkan alaysa, yani alaysa syahadatul mar'ati nisbah syahadatir rajul. Satu, bukti bahwa wanita itu kurang akal dan agama. Yang pertama, bukankah persaksian wanita itu separuh dari laki-laki? Ketika di pengadilan Bapak Ibu, laki-laki persaksiannya cukup satu, ya, tetapi bagi wanita dua. Jadi nilai seorang laki-laki itu dua perempuan Bapak Ibu. Ini kuning lainnya. Artinya demikian pula dalam hal waris Bapak Ibu. Dalam Islam, seorang laki-laki memiliki warisan dua bagian, sedangkan wanita satu. Dalam rumah tangga Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih diutamakan daripada kaum wanita. Bima faddalallahu 'alaihim wa bima anfaqu min, dan itu karena sebab apa yang mereka infakkan sedekah dari harta mereka untuk istrinya. Karena laki-laki lebih diutamakan dibanding wanita. Bukti yang pertama, syahadah persaksian wanita itu separuh dari laki-laki. Yang kedua buktinya dalam hadis ini, bukankah ketika wanita haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Tidak sholat dan tidak puasa, artinya pahala kebaikan lelaki itu dia lebih banyak. Karena ketika wanita tidak puasa, tidak sholat, tentu berbeda dengan laki-laki yang tetap sholat, bahkan di masjid, tetap puasa. Masya Allah. Kalau begitu, di dalam rumah tangga, wanita boten pareng wani kali suami ini pun, kedudukan ini pun mekaten. Walaupun mungkin sang istri kaya raya atau masih muda, yang tua, yang laki-laki sudah sepuh dan seterusnya, tetapi wanita tetap wajib untuk memuliakan dan menghormati sang suami. Saking besarnya hak ini Nabi bersabda, lau kuntu amiron an yasjuda rajulun ala ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sekiranya aku ini boleh menyuruh seorang itu sujud pada orang lain, pasti kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami sebagai seorang laki-laki pemimpin rumah tangga. Nah, ini dua bukti yang nyata wanita disebut Nabi kurang akal dan kurang agamanya. Tetapi Bapak Ibu, ini jangan menjadikan pesimis bagi kaum ibu. Banyak pintu-pintu kebaikan yang menjadikan wanita akan masuk surga dengan mudah. Ibu-ibu pun pesimis. Nabi menyebutkan banyak mayoritas penduduk neraka wanita, dan karena sebab kurang akal dan agama, tetapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nabi telah mengkabarkan kemudahan bagi wanita itu masuk surga. Apa itu diantaranya? Nabi menyebutkan tentang keutamaan wanita. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hawidat farjaha qilat la udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita mana saja yang dia salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatannya, dikatakan kepadanya, masuklah kepada surga dari pintu mana saja engkau inginkan. Ini Bapak Ibu, kemudahan bagi para wanita masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi ini peringatan dari Nabi, kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, agar kaum wanita banyak bersedekah. Banyak bersedekah Bapak Ibu. Nek bapak-bapak sering bersedekah karena sering ke masjid, setiap hari ke masjid. Tetapi ibu-ibu yang sering di rumah pun ngantos sube bersedekah, ya misal ringan, misalnya bapak mau bersedekah
bahkan diberikan tambahan ini Pak untuk sedekah di masjid, untuk tetangga dan seterusnya, sehingga ibu-ibu mendukung bapak-bapak yang bersedekah, sehingga dia termasuk wanita yang insya Allah diselamatkan dari neraka. Ini hadis yang ke-143 yang faedahnya adalah hurmatus salati was sawmi alal haidi waqtal haidi bil ijma'i taqdi siyami qadra ma aftarathu wala taqdi shalah. Faedah dari hadis yang mulia ini adalah dilarangnya, tidak bolehnya sholat bagi wanita dan tidak boleh pula berpuasa yang sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, ya, secara ijma. Seluruh ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab dengan hadis yang sahih ini sepakat tidak boleh sholat. Kalaupun toh sholat maka sholatnya batal. Kalaupun toh siam maka siamnya tidak sah karena dia sedang haid. Terus bagaimana kalau dia umroh atau haji? Tiba-tiba di sana datang bulan. Maka ini disebutkan dalam hadis berikutnya insyaallah taala, yaitu bolehnya wanita tetap melangsungkan manasik haji, tetapi yang tidak dibolehkan adalah tawaf di Baitullah. Karena setelah tawaf ada sholat sunnah di situ, maka nggak sah sholatnya dan tidak boleh tawaf. Yang lain boleh, sa'i antara Safa dan Marwah boleh, wukuf di padang Arafah dia juga boleh, ya, mabit di Muzdalifah atau Mina juga boleh, melempar jumroh juga boleh, semuanya itu. Tetapi yang nggak boleh adalah sholat. Jadi dia boleh menunggu suci ketika ingin tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada dan seterusnya. Maka itu menunggu suci. Kalau belum suci saat tiba waktu mau pulang, ini para ulama mengatakan ya, tetapi ada yang perbedaan juga. Ibnu Taimiyah mengatakan ya tidak apa-apa, karena terpaksa dia tetap boleh tawaf. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang lainnya, dia membayar dam karena tidak melaksanakan tawaf dan seterusnya, maka dia membayar dam yang berupa kambing sebagai kafarahnya. Jadi itu Bapak dan Ibu, ini menunjukkan hadis yang sahih bahwa dia hukum bagi kita wanita yang haid tidak boleh dia sholat dan tidak perlu diqadha. Wanita haid nggak sholat tidak usah diqadha, ditunaikan sholat di tempat lain, waktu lain tidak. Dia meninggalkan sholat. Lalu kalau puasa dia tinggalkan, dia wajib mengqadha. Kalau puasa nyaur nih Bapak Ibu. Tapi itu bagi orang yang sehat, nanti ketika sehat artinya dia sudah tidak haid lagi, maka dia wajib mengqadhanya. Berbeda dengan kondisi orang tua atau orang sakit yang enggak ada harapan sembuh, maka dia boleh fidyah, yaitu membayar fidyah makanan, 1 sak makanan, ya, 1 mud makanan untuk 1 fakir miskin untuk sehari yang dia tinggalkan. Mekaten Bapak dan Ibu yang berbahagia, hadis yang ke-142 ini merupakan dalil tentang kewajiban bagi wanita yang haid untuk berhenti dari sholat dan puasa. Tetapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan bagi ibu-ibu untuk beribadah dengan cara yang lain. Apa itu? Banyak berzikir, banyak mendengarkan murattal Al-Quran, ya, banyak berinfak sedekah, masih banyak kesempatan beribadah untuk yaitu menambah beratnya timbangan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Pun ngantos datang bulan wis nganggur mboten ibadah, prei, pensiun dan mboten, tetapi jenengan perbanyak dengan amal soleh yang lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Kintenipun mekaten sampun dumugi wekdal salat Isya. Kita akhiri kan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.